Di tengah rasa lapar, banyak juga yang di PHK, pertumbuhan ekonomi pun minus, hingga resesi sudah di depan mata. Belum lagi ancaman tertular virus corona, hidup dalam kecemasan, masih juga merasa nggak aman karena keimanan kita, hak mendasar kita sebagai umat manusia, ini lagi diusik oleh rentetan teror. Ini yang dibilang teroris. Jangan Islam mulu yang dituduh teroris, men. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap terhindar dari segala macam penularan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Kali ini gue pengen ngajak kalian semua diskusi yang agak berat nih. Cukup berat sih menurut gue ya. Mengenai perusakan musola, penusukan ulama yang beruntun dan terencana, ini terjadi di Indonesia. Gue harap ya kita bisa menuntut pemerintah saat ini agar pemerintah bisa menjamin segala macam keamanan dan keselamatan kita dalam rangka kita beribadah, menjalankan ibadah kita masing-masing, apapun agamanya, khususnya untuk umat Islam yang saat ini di akhir September ini sedang gencar-gencarnya beruntun kejadian-kejadian yang amat menyedihkan ini. Jadi teman-teman semua, ini kan kita sama-sama tahu nih ya, di penghujung bulan September ini lagi-lagi kita dapat kabar yang sangat menyedihkan dan bikin kita ngelus dada banget gua kali ini. Ada orang masuk ke musola di perumahan Villa Tangerang Elo, Kelurahan Kutajaya, Kabupaten Tangerang, bukan untuk sholat, men. Dengan bekal pilok, dia justru malah mencoret-coret dinding musola dan nulis kalimat-kalimat yang sangat provokatif. Ini biadab menurut orang ini. Termasuk dengan mencoret-coretin tembok musola itu dan juga menyobek-nyobek Al-Quran. Tulisannya juga yang muncul tuh bener-bener memprihatinkan banget. Misalnya kayak tulisan anti-Islam, anti-agama, sampai saya kafir kata dia. Lo kok bangga jadi kafir, men? Sampai lo tulis-tulis, lo coret-coret di dalam musola. Jadi polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial namanya S, berumur 18 tahun. Di rumahnya itu, yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari musola. Dari hasil interogasi oleh Polsek Pasar Kamis, pelaku mengakui telah melakukannya. Terus berdasarkan keterangan dari kepolisian, sejauh ini pelaku diduga terpapar sebuah aliran yang didapatkan dari YouTube dan aplikasi. Ini aliran apa? Aliran apa yang rusak-rusak masjid, robek-robek Quran? Aliran apa? Jangan sampai nih, jangan-jangan ini orang gila lagi pelakunya. Kalau nanti disebut pelakunya itu diduga mengalami gangguan jiwa, kok ya pas sasarannya ya? Dia kok tahu yang dicoretin itu Al-Quran sama tembok? Dia juga bisa milih gitu loh. Yang digunting itu Quran, sejadah, dan dia tahu bagaimana mengotori lingkungan musola dengan mencoret-coret dinding dengan piloksnya. Rasanya nggak mungkin deh tindakan yang jelas sasarannya ini dilakukan oleh seorang gila gitu loh. Peristiwa yang terjadi ini saat asar itu dilakukan oleh seorang pemuda yang berkedok hendak melakukan sholat katanya gitu loh. Kejadian sebelumnya kan kita juga udah sama-sama tahu nih ya. Ada juga perusahaan masjid yang konon katanya dilakukan oleh orang gila juga di Dago, Bandung. Dan masjid itu di Grand Depok City lah. Coba dicari nih beritanya, udah banyak kok beredar beritanya itu. Sebelumnya juga yang paling besar itu terjadi pada saat penusukan terhadap ulama kita, yaitu Syekh Ali Jaber, saat beliau berdakwah di depan ratusan anak-anak yang tengah wisuda hafalan Quran, hafiz Quran, men. Konon pelakunya juga dibilang belum lama keluar dari rumah sakit jiwa. Logikanya ini pun aneh ya. Sekalipun pelakunya kini diancam hukuman mati, dugaan awal dia terganggu jiwanya itu aja udah ngawur. Mana ada orang gila menerobos kerumunan gitu, naik ke atas panggung dengan membawa pisau, lalu hendak menyasar leher ulama yang berasal dari Arab Saudi ini. Ya untung aja Syekh Ali Jaber juga bisa bergerak sehingga tusukan itu mengenai lengannya aja yang nggak mengancam jiwanya akhirnya. Alhamdulillah lah. Nah, lo bisa bayangkan kan kalau misalnya kayak Syekh Ali Jaber nggak sempat berkelit tuh ya pada saat kejadian itu terjadi. Dan tindakan keji ini dilakukan di atas panggung yang disaksikan oleh anak-anak yang mau merayakan kelulusannya sesudah khatam Quran.
menghafal Quran dengan sangat riang gembira. Ada pertontonan kejadian yang sangat menyebalkan ini dan sangat biadab ini. Dari sekian peristiwa yang berurusan dengan toleransi beragama, ini ada apa sih sebenarnya? Apakah kesabaran kita ini lagi diuji terus-menerus? Apakah maksudnya untuk memancing kemarahan? Ya katanya Tuhan memang nggak usah dibela gitu kan. Tapi apakah kita diam aja pada saat memang kita dipancing terus gitu loh untuk berteriak? Kita tentu nggak akan lupa kan, kalau semut yang diinjak itu pun akan menggigit kita. Semut, binatang kecil pun yang diinjak pun bisa menggigit kita. Ini kok kayaknya kita terus dipancing buat keluar kemarahan sampai akhirnya meledak. Nanti kalau meledak betul, terjadi kerusuhan, siapa juga sih yang rugi? Siapa yang rugi? Ayolah, come on man. Negara ini dan bersama seluruh negara di dunia ini sedang diuji berat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi pandemi ini. Di tengah rasa lapar, banyak juga yang di PHK, pertumbuhan ekonomi pun minus, hingga resesi sudah di depan mata. Belum lagi ancaman tertular virus corona, hidup dalam kecemasan, masih juga merasa nggak aman karena keimanan kita, hak mendasar kita sebagai umat manusia ini lagi diusik oleh rentetan teror. Ini yang dibilang teroris. Jangan Islam mulu yang dituduh teroris, men. Ya tentu muncullah pertanyaan, siapa sih dalang dari semua masalah ini? Siapa sih? Apakah ini ada yang menggerakkan? Masa sih peristiwa yang beruntun ini berdiri secara terpisah-pisah? Kalau memang tidak saling berhubungan, waktunya kenapa ya? Kok bisa beruntun begini? Siapa sih provokatornya? Siapa otaknya? Siapa yang membayarinnya kalau memang ada yang bayar gitu loh? Grand design apakah yang membungkus serangkaian teror ini kepada umat Islam? Ini nyata, kejadian men. Sebagai negara Pancasila, toleransi ataupun kerukunan umat beragama ini betul-betul haruslah kita pegang teguh. Saling menghormati keyakinan masing-masing di negara yang majemuk ini sesuai dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara dijunjung tinggi agamanya, keyakinannya, untuk mendapatkan sebuah kebebasan dan ketenangan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Janganlah kesengsaraan rakyat terus ditambah dengan peristiwa yang menguji toleransi kita. Kita ini bangsa yang majemuk, men. Jangan terus disentil dengan berbagai macam beruntutan kejadian-kejadian gamblang ini. Ini gampang tersulut, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Apalagi informasi cepet banget sampai ke masyarakat. Cepet loh sekarang. Sejak adanya media sosial, masyarakat bisa dengan cepat menyebarkan informasi yang bisa jadi memang sebenarnya belum juga sempat dikunyah, tapi langsung diproduksi dan disebarkan hingga jadi memanaskan situasi. Ayolah, masalah ini nggak boleh dibiarkan gitu aja. Harus ada jaminan keamanan dan diproses secara hukum oleh para penegak hukum kita. Pemerintah juga harus menjamin ada investigasi secara menyeluruh dan ditangkap siapa penggeraknya sampai ke ujung-ujungnya. Siapa penggeraknya? Siapa yang membuat grand design ini? Kalau memang betul itu ada, coba diungkap. Jangan sampai ini semua kejadian. Inilah salah satu fungsi intelijen kita sebenarnya yang bisa melihat dan meraba akan ada kejadian apa dalam waktu dekat ini. Apakah betul ada teror-teror yang mengancam kita? Ya teman-teman semua, gue berharap kita berdoa. Semoga kejadian ini tidak ada yang terulang lagi. Jangan sampai ini terulang lagi. Dan gue, Vasco Rusemi, ngajak lo semua berdialog di sini. Tetap kedepankan rasio, jangan panasan. Tetap tahan emosi kalian. Tetap bersabar, sekaligus meminta pemerintah menjamin keselamatan para ulama dan tak ada lagi teror di tempat ibadah. Teman-teman semua, tuliskan komentar kalian di bawah. Pastikan kalian udah klik tombol loncengnya biar muncul notifikasi kalau ada video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.